Setiap apa yang disampaikan hamba-Mu, jadi pesan-Mu yang akan memberkati kami, Amin. yang akan memulihkan kami, yang akan menguatkan kami, Amin. menyembuhkan kami. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Saya serahkan pada hambanya, Pastor Agus. Oke, puji Tuhan. God is good all the time and all the time God is good. Oh, haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih banyak kepada Ibu Lili yang sudah mengundang saya bisa datang ke kota Jakarta, Indonesia. Oh, wow, thank you very much. Saudara tidak tahu, saya sudah rindu, sudah kangen. Mau ke Indonesia, nggak bisa, saudara-saudaraku. Sudah 2 tahun saya kekunci, saudara-saudaraku, di Australia. Bagi saudara yang mau tahu saya tinggal di mana, saya sekarang ada di kota Perth, Western Australia. Ya, foto background ini adalah kota di mana saya tinggal. Nah, border saya belum buka, baru buka tanggal 3 Maret nanti. Puji Tuhan, saya senang bisa datang ke rumah doa Immanuel. Kalau saya nggak salah, saudara-saudaraku, itu mungkin terakhir saya ke Jakarta ke rumah Bu Lili itu di tahun 2019 ya. Sekitar 2,5 tahun yang lalu saya masih ingat Bu Lili dengan tim sedang pelayanan jalan-jalan luar biasa. Kalau nggak salah ke Bali atau kemana. Dahsyat, kemudian Bu Lili ngomong kapan Pak Agus mampir di Jakarta harus khotbah di tempat ini. Saya bilang sama Bu Lili kita harus buat deal. Saya bersedia ke Jakarta kalau Bu Lili dengan timnya juga bersedia ke Australia dong melayani kami. Waktu itu Bu Lili bilang ya. Tapi setelah itu sudah 2 tahun tidak pernah dengar sama sekali beritanya, saudara-saudaraku. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin. Melalui WhatsApp mengundang saudaraku untuk saya datang ke Jakarta melalui Zoom. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara jadi saksi ya. Kalau saudara ditunggu juga ke Australia. Makanya saya mau melayani saudara pakai Zoom, saudaraku. Saya tahu melayani Zoom itu sulit. Karena saya bukan tipe pengkhotbah, saudara-saudaraku, yang tidak bisa, tidak melihat jemaat begitu, saudara. Apalagi lewat Zoom. Ini di layar saya ini cuma ada 19 orang yang buka kameranya. Padahal ada 64 device yang terdaftar. Yang lain saya nggak tahu kenapa kok nggak dibuka videonya. Mungkin lagi minum kopi, di depannya ada kacang sama mie goreng. Begitu, saudara-saudara. It's okay, saudaraku. Tetapi saya minta kepada saudara untuk saudara konsentrasi. Untuk saudara siapkan hati, karena saudaraku, firman Tuhan saya tidak akan panjang-panjang untuk menyampaikan kepada saudara, karena saya cuma punya waktu 45 menit sampai jam 11.35, ya tinggal 35 menit lagi. Ayo cepat saudaraku, hari ini saya mau mengajar saudara dengan satu judul yang saya sebut God of the Exception. Tuhan atas perkecualian. Sebab saudaraku, Tuhan yang kita sembah yang namanya Yesus Kristus, dia bukan saja dikenal sebagai Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia juga bukan saja disebut Allah, Almighty God, Allah yang berkuasa, tetapi saya percaya dia juga Tuhan atas perkecualian. He is the God of the exception. Maksudnya apa, Pak? Maksud saya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkecualian. Adalah Tuhan yang suka melakukan perkecualian. Dan Tuhan yang suka memberi umatnya yang percaya kepadanya suatu perkecualian. Dan target saya, doa saya pada pagi hari ini, supaya semua saudara yang mendengar saya yang ada di Jakarta ini, saudara adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan perkecualian dari Tuhan. Semua berkata amin. Oh, haleluya. Nah, sebelum saya masuk di dalam khotbah ini, saya mau memberikan peringatan kepada saudara. Karena saya akan mengajak saudara muter-muter terlebih dahulu ya. Ada banyak ayat-ayat yang akan saya munculkan, saudaraku. Tetapi saya janji kita akan sampai kepada konklusi Tuhan yang membuat perkecualian dan Tuhan yang memberikan perkecualian kepada saudara. Oleh sebab itu, bagi saudara yang tidak membuka video saudara, perhatikan layar saudara, karena akan ada banyak ayat-ayat yang muncul di layar saudara. Kita akan mulai dengan satu cerita, teks kita dari Matius pasal 14, Yesus berjalan di atas air.
Ayat yang ke-22, sesudah itu, maksudnya sesudah apa Pak? Sesudah Tuhan Yesus melakukan mujizat, melipat gandakan 5 roti dengan 2 ekor ikan, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Perhatikan ayat yang ke-26, saya kasih stabilo kuning di sana. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut, mereka berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, murid-murid bersama-sama dengan Tuhan. Murid-murid mengenal pakaian yang Tuhan Yesus pakai. Murid-murid tahu bentuk rambutnya. Murid-murid melihat mujizat demi mujizat. Saudara-saudaraku, murid-murid melihat 5 roti dengan 2 ekor ikan. Dimultiplikasikan 5.000 orang makan kenyang. Laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, mereka bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu nyebrang terlebih dahulu. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan tahu rahasia, saudara. Dia perlu berdoa seorang diri. Dia perlu recharge. Karena apa? Dia perlu bersekutu dengan Bapaknya. Dan kemudian ketika murid-murid sudah jauh, saudara-saudara, ternyata murid-muridnya nggak sampai-sampai. Gara-gara ada angin badai, angin sakal. Kemudian Tuhan Yesus, saudaraku, mau berjalan mendahului mereka. Dan ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka pikir itu hantu, itu setan, itu hantu, saudara-saudaraku. Wow, saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, kebacut kan? Kok kebacut, saudara? Kok ngomong Mandarin saya, saudara-saudara? Keterlaluan, saudara-saudaraku. Masa tidak mengenal? Padahal melihat Tuhan Yesus, tetapi tidak mengenalnya. Bahkan menyebut Tuhan itu sebagai setan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ternyata ketakutan, sekali lagi. Ternyata kepanikan, sekali lagi. Ternyata ketakutan yang berlebih-lebih bisa membuat kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Oh, saudara-saudaraku, itu sebabnya poin saya yang pertama untuk rumah doa Immanuel yang di Jakarta. Poin saya yang pertama adalah saya mau berdoa supaya saudara dan saya bisa mengenal Tuhan Yesus dalam segala situasi. Sekali lagi, supaya saudara dan saya bisa mengenal Dia Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Saya berdoa supaya ketika engkau ada di dalam badai, engkau mengenal Tuhan Yesus ada di sisi kanan dan di sisi kirimu. Saya berdoa ketika engkau mengalami masalah demi masalah, engkau tetap mengenal Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan doa ini dinaikkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-16 untuk jemaatnya di Efesus. Aku selalu
berdoa mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya berdoa supaya Tuhan kita Yesus, Bapa yang mulia itu, memberikan kepada saudara Roh Kudus, supaya saudara dan saya mengenal Dia dengan benar. Taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, Roh Kudus, ajarlah aku untuk mengenal Tuhan dengan benar. Katakan lebih kuat lagi, naikkan doa ini, Roh Kudus, ajarlah aku untuk mengenal Tuhan dengan benar. Katakan amin. Oh, haleluya. Kenapa ini penting, saudaraku? Karena saya menjumpai ada banyak orang Kristen tidak kenal Tuhan, khususnya ketika mereka ada di dalam ketakutan. Walaupun mereka jadi orang Kristen sudah lama, mereka mengenal firman, tapi mereka tidak mengenal Dia ketika mereka bertatap muka dengan Dia. Ketika mereka bertemu wajah dengan Tuhan, mereka tidak lagi mengenalnya. Contoh yang lain, saudaraku, bukan saja dalam peristiwa itu. Saya berikan saudara contoh yang lain, saudaraku. Ketika saudaraku pada waktu Resurrection Sunday yang pertama, Paskah yang pertama, kebangkitan yang pertama, saudaraku, Maria Magdalena datang ke kubur itu, saudaraku. Maria Magdalena melihat Yesus berdiri di situ, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kebangetan enggak? Kok kebangetan? Kok ngomong bahasa Inggris lagi, saudara? Keterlaluan enggak, saudara-saudara? Iya, toh. Melihat Yesus, tidak mengenal Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Dia sudah diajak ngomong sama Tuhan. Tuhan berbicara kepadanya. Maria menyangka orang itu penunggu taman. Maria Magdalena nganggap itu tukang kebun, tukang potong rumput, saudara-saudaraku. Padahal Maria itu betapa dekat dengan Tuhan. Tuhan itu mengusir 7 setan dari dirinya. Tapi dia tidak mengenal Tuhan. Bahkan salah mengenal Tuhan. Tuhan dianggap penunggu taman. Bukan saja itu, saudaraku. Ada yang namanya Kleopas. Ketika dia lari, saudara-saudaraku, ke Emmaus, saudara-saudaraku, Tuhan datang, berjalan bersama-sama, menjelaskan Alkitab, kitab firman Tuhan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Mereka sudah ngobrol dengan Tuhan, tapi nggak kenal. Kleopas bahkan ngomong, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Tuhan Yesus dianggap orang asing. Karena ketika Kleopas itu sedang lari dalam ketakutan, dia tidak sadar, dia tidak mengenal, dia anggap Tuhan sebagai orang asing. Maria Magdalena ketika dalam keadaan menangis, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bela sungkawa begitu, saudara-saudaraku. Dia anggap Tuhan Yesus sebagai penunggu taman. Murid-murid menganggap Tuhan Yesus sebagai hantu. Dan yang paling gak enak, saudaraku, di Yohanes pasal 21, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara bisa bayangkan 7 murid topnya Tuhan Yesus. Ya, Petrus, Yohanes, Yakobus, Thomas, Nathanael, dan 2 murid yang lain. Mereka semua stres. Mereka kembali nangkep ikan, saudara-saudaraku. Karena sudah nggak ada kerjaan, saudara-saudara. Dulu terkenal, sekarang nggak ada kerjaan. Dan kemudian mereka ngomong, ayo kita nangkep ikan lagi. Saudara bisa bayangkan. Tuhan Yesus panggil mereka pertama untuk menjadi fishers of men. Dari fishermen menjadi fishers of men. Mereka kembali menjadi fishermen. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka kembali menjadi penjala ikan. Semalam malam menjala ikan, gak dapat apa-apa. Tuhan ada di sana, menampakkan diri, cuaca terang, mereka tidak tahu itu Yesus. Saudara-saudaraku, ternyata ini adalah suatu penyakit rohani. Berapa banyak saya berjumpa jemaat ketika mereka nangis, ketika mereka stres, ketika mereka ada di tengah-tengah gelombang, ketika ada diterpa dengan angin sata, ketika Tuhan datang kepada mereka, ketika Tuhan mau menolong mereka, dianggap tukang kebun, dianggap hantu.
dianggap orang asing, tidak kenal, saudara-saudara. Gawat gak ini, saudara? Makanya saudaraku di dalam ilmu kedokteran, saudara-saudaraku, itu ada satu penyakit yang disebut, saudara-saudaraku, ini, prosopagnosia. Dari kata Gerika, prosopon yang artinya wajah, kemudian agnosia namanya tidak mengenal, begitu saudara-saudaraku ya. Nah, penyakit ini menimpa banyak orang. Ya, kok ada yang ketawa, saudaraku ya. Dokter, maaf dong, saya bukan dokter. Jadi kalau saya nyebut namanya, spellingnya keliru gitu ya, jangan diketawain, saudara. Ya, biar saya ngomong bahasa Inggrisnya aja. Ini penyakit namanya face blindness. Artinya apa, saudaraku? Kebutaan wajah. Tidak bisa mengenal wajah. Saudara tahu bahwa 2 dari 100 orang di seluruh dunia ini punya penyakit ini, saudara-saudara. Tidak ada yang salah dengan mata, tidak ada yang salah dengan Ya, sepertinya Oke, puji ya. Tuhan. Iya, sorry. Saya minta maaf. Inilah sebabnya, saudaraku. Saya itu kurang suka kalau khotbah melalui Zoom. Mungkin saya nggak boleh pencet ini. Saya punya ini karena saya minta maaf, saudaraku. Ya, tempat saya ini 39 derajat sekarang. Saya sudah pakai AC, saudara, tapi udah keringetan. Jadi mungkin saya punya AirPod kepencet jadi berhenti. Saya minta maaf. Aduh, sorry. Amin, saudara-saudara. Ya, siapkan hati saudara, kita lanjut ya, saudara-saudaraku. Oh, haleluya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ternyata saudaraku ini penyakit, saudaraku, menimpa 2 dari 100 orang. Tidak ada yang salah dengan mata mereka, tidak ada yang salah dengan telinga mereka, tetapi ada sesuatu, saudaraku, yang salah di bagian otak mereka, yang bagian kanan namanya fusiform gyrus, sehingga orang itu melihat tapi tidak mengenal. Ya, saudaraku, ada yang parah sekali, saudara. Biasanya kalau mereka itu autism, mereka itu pernah kena stroke, mereka kena penyakit degeneration dan lain sebagainya. Mereka akan mengalami kesukaran untuk mengenal, saudara-saudara. Dan biasanya anak-anak, saudaraku, kalau saudara jemput dan kemudian mereka tidak kenal ayah ibunya, harus sampai digini-ginikan. Nah, itu tanda-tanda, saudaraku, orang terkena penyakit face blindness. Ada banyak, saudaraku, seperti artis-artis Hollywood, saudaraku. Salah satunya adalah Brad Pitt, saudaraku. Itu juga mengaku dia punya penyakit yang namanya face blindness. Ketika saya membaca ini, kadang-kadang saya pikir, jangan-jangan saya pun juga begitu, saudara-saudaraku. Karena apa, saudaraku? Kadang-kadang saya ketemu jemaat, contohnya bulan kemarin, saudaraku. Ketemu jemaat, dia bilang, Pak Han, apa kabar? Saya bingung, ini siapa? Masa lupa sama saya? 25 tahun yang lalu kita satu pesawat dari Denpasar ke Australia. Saya sampai garuk-garuk kepala, saudaraku, ini yang mana? Dia bisa ingat, saya lupa, saudara-saudaraku. Ya, nah, tetapi kenapa saya berkata ini kepada saudara? Ya, ini mungkin secara jasmani bisa terjadi, tetapi jangan sampai ini menjadi penyakit rohani kita ini. Makanya saudara-saudaraku, Alkitab berkata demikian. Tuhan ngomong kepada Yehezkiel. Yehezkiel, ya, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar. Sudah bisa bayangkan, ternyata ada orang yang punya mata, matanya melihat, namun nggak melihat. Punya telinga yang mendengar, namun tidak mendengar. Dan ayat ini keras sekali, saudara-saudara. Kenapa saya berkata ayat ini sangat keras, saudara-saudaraku? Karena ayat ini dalam perjanjian lama ada di Yehezkiel. Diulangi oleh Yesaya pasal 6 ayat yang ke-9. Dan kemudian di perjanjian baru diulangi sebanyak 5 kali
Di Matius pasal 13, Markus pasal 4, Lukas pasal 8, Yohanes pasal 12, dan Kisah Rasul 28. Kalau ayat ini diulangi sampai 7 kali di dalam Alkitab, berarti saudaraku, bukan karena Tuhan pelin-pelan, tapi karena ini penting dan sangat penting, sehingga ini diulang. Dan itulah yang terjadi, saudaraku, pada saat Tuhan itu datang, saudaraku. Oh, dia yang adalah firman itu sendiri, saudaraku. Oh, dia yang adalah Allah itu sendiri. Dan kemudian dia datang ke muka bumi ini, saudaraku. Orang-orang tidak mengenalnya. Saudara-saudaraku, oh ahli-ahli Taurat yang sudah membaca firman Tuhan perjanjian lama pun tidak mengenalnya. Bangsa Yahudi, kaum Farisi, kaum Saduki, 71 penatua Mahkamah Agama Sanhedrin yang hafal 39 kitab perjanjian lama pun tidak mengenalnya. Teman sekampungnya yang di Nazaret itu pun gak kenal. Lihat mujizat, lihat Tuhan Yesus, mendengar Tuhan Yesus. Mereka anggap itu hanya tukang kayu, anaknya Yusuf. Itu cuma anaknya Maria. Dia cuma saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Mereka kecewa dan menolak dia. Beberapa orang berkata, oh itu cuma Yohanes Pembaptis. Karena dipenggal, saudaraku, oleh Herodes. Oh, dia itu cuma Yohanes Pembaptis yang mungkin bangkit. Dia cuma Elia. Karena Elia nggak pernah mati, saudaraku. Itu mungkin cuma Elia yang turun. Oh, dia cuma Yeremia. Dia cuma salah satu nabi yang dulu bangkit, saudara. Oh, saudaraku, saya berdoa supaya saudara dan saya pada pagi hari ini bukan satu kebetulan kita bertemu, saudaraku, saya yang dari benua yang jauh memberitakan kepada saudara satu doa supaya kita berdoa Roh Kudus supaya kami mengenal Tuhan dengan benar, supaya kami mengenal Yesus dengan benar. Oh, haleluya. Tadi saya bilang saya mau mengajak saudara muter-muter. Sekarang saya mau mengajak saudara ke tahun 585 BC, saudaraku. 585 before Christ, sebelum Kristus lahir. Pada zaman siapa? Pada zaman daripada Nabi Yehezkiel, saudara-saudaraku. Ya. Saudara ingat cerita Valley of the Dry Bones? Tuhan ngomong kepada Yehezkiel dan sudah dicatat. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat apa? Pada saat aku membuka kubur-kuburmu. Pada saat aku membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Then you shall know that I am the Lord. When I have opened your graves, O my people, you shall know that I am the Lord. When I brought you up from your grave, engkau akan tahu bahwa aku Tuhan pada saat aku membuka kuburmu. Dan saya mau katakan kepada saudara, Yesus datang, saudaraku, ke Betani, kepada sebuah kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Dan dia berfirman, dia berkata, angkatlah batu itu. Marta, saudara Lazarus berkata, Tuhan, dia sudah mati 4 hari, dia sudah bau, Tuhan. Tetapi Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Oh, if you believe, you shall see the glory of God. Dan kemudian dia berseru dengan suara yang keras, Lazarus, mari keluar. Apa yang terjadi, saudaraku? Lazarus bangkit. Harusnya semua orang tahu, harusnya ahli Taurat, harusnya orang-orang Israel yang membaca perjanjian lama tahu, dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan. Oh, itu sebabnya, saudaraku, dia datang ke kota Nain. Ada orang mati, diusung keluar anak laki-laki tunggal dari ibu yang sudah janda. Banyak orang menyertai janda itu. Tuhan menyentuh. Oh, menyentuh mayat itu. Sedang para pengusung berhenti. Dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Harusnya jelas orang tahu, Jesus is the Lord.
Makanya ketika Yesus datang, saudara-saudaraku, memegang anak perempuan Yairus 12 tahun yang sudah mati, dia berkata, Talita kum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Bangkit. Oh, sudah jelas engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kuburmu dan membangkitkan kamu. Saudara ingat itu sebabnya ketika Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata, kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan itu, mereka keluar dari kubur. Masuk ke kota-kota kudus, menampakkan diri kepada orang banyak. Oh, seandainya saya ada pada saat itu, saya bisa bayangkan orang di Yerusalem, orang di Bethlehem, dan semua orang di kota-kota mereka. Itu Abraham itu. Oh, itu mungkin Isa. Oh, itu mungkin Yeskiel. Itu mungkin Yeremia. Mereka bangkit dan masuk, dan harusnya itu tanda jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Ayo lebih kuat lagi sambil berkata, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya saya berdoa kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang dalam keadaan gelombang-gelombang laut. Oh, saya berdoa jangan bilang itu hantu, jangan. Saudara. Ada Tuhan. Yesus Tuhan. Dia berkuasa atas maut, dia berkuasa atas masalah saudara. Dia berkuasa atas maut, dia berkuasa atas badai saudara. Kalau saya bisa mengajak saudara pergi lagi, saudaraku, ke lebih lama lagi. 725 tahun sebelum Kristus lahir. 725 BC. Pada zaman apa itu, Pak? Pada zaman Yesaya. Yesaya menuliskan demikian, ketika Mesias itu datang pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saya mau sampaikan kepada saudara ketika Yesus datang, bukankah begitu banyak orang buta melihat? Bukankah begitu banyak orang tuli mendengar, orang lumpuh melompat. Bahkan saudara-saudaraku ada seorang pengemis, miskin, buta, namanya Bartimeus. Anaknya Timeus, Timeus itu buta. Jadi dia buta, anaknya orang buta, miskin, pengemis. Ketika didengarnya itu Yesus orang Nazaret. Dia mendengar Yesus orang Nazaret, panggilan manusia. Siapa Yesus? Oh, itu dari Nazaret. Anaknya tukang kayu, anaknya Yusuf, anaknya Maria. Tetapi yang keluar dari mulutnya dengan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang menegur supaya diam, namun semakin keras dia berseru, Jesus son of David, have mercy on me. Saudara bisa bayangkan, dia nggak bisa lihat, tapi dia melihat. Saudara-saudaraku, dia tidak bisa baca perjanjian lama. Dia tidak bisa membaca kitab Yesaya. Namun dia bisa melihat bahwa Mesias itu membuka mata orang buta. Oleh sebab itu, jika saudara percaya Yesus adalah Mesias, taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku percaya Yesus adalah Mesias. Lebih kuat lagi katakan, aku percaya Yesus adalah Mesias. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kalau saya bisa mengajak saudara lebih jauh lagi, saudara. Saya mengajak saudara 2100 tahun sebelum Yesus lahir. Lebih dari 2100 BC, saudaraku. Yaitu pada peristiwa Ayub. Jadi saudaraku, jangan saudara pikir bahwa kitab Taurat Musa itu paling tua. Bukan. Ayub adalah kitab yang tertua yang ditulis di dalam Alkitab, saudaraku. Dan Ayub, saudaraku, dia bisa menulis demikian. Saudara bisa bayangkan Ayub pada saat ini di pasal yang ke-9 dia sedang menderita. Dia dalam keadaan susah, dalam keadaan sukar. Dia kehilangan anaknya, dia kehilangan pekerjaannya. Dari orang yang paling kaya di wilayah timur, dia menjadi orang yang paling miskin, saudaraku. Tetapi dia bisa punya satu revelation dan melihat bahwa Allah itu bijak.
Allah itu kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah Allah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang. Dan yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya. Yang menggeserkan bumi dari tempatnya. Sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ayat yang ke-7 saya kasih bold, saudaraku. Yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit. Saudara-saudaraku, bukankah ini yang menginspirasi Joshua di pasal yang ke-10 ketika dia berperang melawan bangsa Amori? Dia berkata matahari berhenti di atas Gibeon, bulan berhenti di atas lembah Ayalon. Kenapa Joshua bisa berkata demikian? Karena dia tahu firman Tuhan, dia baca firman Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menghentikan matahari. Wow. The sun stands still. Kapan-kapan saya khotbah tentang Joshua, saudaraku. Tetapi, saudaraku, ayat itu tidak berhenti di situ. Saya mau saudara perhatikan, saudaraku, lebih detail lagi dikatakan. Dia adalah Allah yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit. Dan yang mengurung bintang-bintang dengan meterai yang seorang diri membentangkan langit. Dan rumah doa Immanuel di Jakarta, baca ayat itu, saudaraku. 2100 before Christ. Sudah ditulis dia adalah Tuhan yang melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Dengan kata lain, dia adalah Tuhan yang berjalan di atas air. Oh, haleluya. Itu sebabnya Petrus, saudara-saudaraku. Saya yakin Petrus ingat mungkin pada waktu kecil dia lagi sekolah Bet Shafar. Memang saya tahu dia nggak lulus Bet Shafar. Itu sebabnya umur 12 dia menjadi nelayan. Tetapi saudaraku, dia somehow dia bisa ingat itu, saudara-saudaraku. Oh, jangan-jangan engkaukah itu Tuhan yang ditulis oleh kitab Ayub berjalan di atas air. Kalau engkaulah itu, suruh aku berjalan di atas air. Saya mau sampaikan kepada saudara semua orang Yahudi, orang Israel itu baca kitab Taurat. Mereka harus menghafal tulisan daripada Musa. Mereka mulai dari kitab Kejadian yang pertama. Bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Saudara perhatikan gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang di atas mana permukaan air. In the beginning God created the heaven and the earth, and the Spirit of God hovering above the waters. Jadi ketika Petrus melihat ada Tuhan yang berjalan di atas air, yang lain menganggap itu hantu. Yang lain menganggap itu Tuhan biasa, penunggu taman, orang asing, mereka tidak mengenal. Tetapi Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan saya mau katakan kepada saudara, Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Wow. Ini sebabnya saya berkata, jika engkau mengenal Tuhan dengan benar, dalam segala situasi, engkau mengenal Tuhan dengan benar, maka engkau juga harus tahu dia adalah God of the exception. Dia bisa membuat kecualian. Kenapa saya berkata demikian? Karena tidak ada seorang pun bisa berjalan di atas air. Nggak ada. Mungkin saudara berkata, Pak, saya melihat Pak itu demonstrasi orang jalan di atas air. Bohong. Itu ilusi. Itu pakai teknik, saudara-saudaraku. Ada banyak tekniknya. Teknik kamera dan lain sebagainya. Itu namanya sulap. Itu namanya ilusi yang saudara lihat di American Got Talent. Yang saudara lihat di British Got Talent, Australian Got Talent. Itu semua ilusi, saudara-saudaraku. Nggak ada satu orang pun bisa. Tetapi Tuhan membuat perkecualian
untuk Petrus, supaya Petrus bisa berjalan di atas air. Kenapa Tuhan membuat perkecualian? Karena Tuhan tahu Petrus mengenal Yesus di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesukaran. Dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Petrus rela mempercayakan hidupnya secara penuh atas revelation itu di tengah-tengah bahaya. Karena kalau dia turun dari kapal, kalau dia tidak jalan di atas air, dia tenggelam, dia mati. Mungkin 11 murid yang lain ngomong, Petrus, hantu itu Petrus, belum tentu Petrus. Petrus jangan turun, nggak ada orang bisa jalan di atas air. Petrus jangan. Tetapi Petrus rela karena Petrus percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau challenge rumah doa Immanuel di Jakarta. Berapa banyak di antara saudara yang mau percaya penuh kepada Tuhan Yesus? Lambaikan tangan saudara tinggi supaya saya melihatnya. Oh, haleluya. Kalau saudara mau, saya minta saudara ambil Alkitab saudara. Saudara tahu Alkitab, kalau Alkitab saudara iPad atau Alkitab saudara handphone yang saudara baca, saya mau saudara mengambilnya. Saudaraku, saya mau saudara tumpang tangan atas Alkitab saudara. Sebab apa? Sebab kalau di Australia, saudara, semua pejabat kalau mau dilantik, saudara, mereka harus taruh tangan di atas Alkitab, kemudian angkat tangan satunya, mengucapkan janji, harus melakukan seperti yang dia percaya di atas firman Tuhan. Saya tahu kita ini pun juga pejabat, saudara dan saya adalah duta besar kerajaan sorga. Saya tahu saudara adalah pejabat-pejabat kerajaan Allah. Taruh tangan saudara di atas Alkitab dan berkata, aku percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuat katakan saudaraku, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat Immanuel worship kok nggak ada yang ngikutin. Saudara dengar suara saya atau tidak? Saudara jelas atau tidak? Kenapa saya berkata orang-orang yang sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan Yesus? Tuhan melakukan perkecualian. Kenapa Bapak khotbah ini? Ya jelas saudara-saudaraku, saya tidak menyangkal bahwa ada banyak persoalan di muka bumi ini. Dan kita semua pun akan memasuki persoalan, kita akan memasuki yang namanya penderitaan. Yesus berkata, in this world you shall face tribulation. Tetapi saudaraku, jika kita punya iman, percaya penuh kepada Tuhan, saya berdoa supaya engkau mengenal Dia secara benar, bahwa He is the God of the exception. Dan Dia bisa melakukan perkecualian untuk hidup saudara. Kalau saudara tanya kepada dokter, atau tanya deh kepada ibu-ibu di sini, saudara-saudaraku, yang saya lihat ada banyak beberapa ibu yang buka wajahnya, saudara-saudara. Bisa nggak sih perempuan 90 tahun hamil melahirkan anak? Semua orang bilang nggak bisa. Ya memang nggak bisa. Tetapi untuk Sarah, Tuhan membuat perkecualian. Saudara bisa tanya orang dimasukkan ke gua singa yang lapar. Semuanya mati. Nggak ada yang bisa hidup. Tetapi untuk yang namanya Daniel, Tuhan membuat perkecualian. Saudara bisa bikin percobaan deh, saudara-saudaraku. Tangan saudara masukkan ke dalam api, saudaraku. Pasti kebakar, saudara-saudara. Saudara lihat Hanaya, Misael, dan Asaria. Dimasukkan dapur perapian yang menyalanya, dipanasi 7 kali. Orang yang mengikat pun mati. Masuk harusnya hangus. Tetapi untuk Hanaya, Misael, Asaria, Tuhan melakukan perkecualian. Saudara bisa mulai kelilingi tembok, saudara-saudaraku, tembok Cina gitu, Wang Li Changchen gitu, saudaraku, 6 hari saudara sambil diem, saudara-saudara. Nggak mungkin roboh. Saudara. Kemudian di hari yang ke-7 saudara teriak-teriak, saudaraku, haleluya. Saudara bawa tim musik semuanya, haleluya. Apakah tembok Jericho roboh, saudara-saudara?
Temboknya double. Saudara harus tahu itu, saudaraku. Ada jarak 3,5 meter. Kalau saudara ke Israel, kapan-kapan saya ngajar, saudara. Enggak mungkin. Tetapi untuk Joshua, Tuhan melakukan perkecualian. Saudara lihat remaja yang tidak pernah berperang, saudara, yang cuma punya senjata batu licin yang kecil dari sungai dengan ketapel, bisa mengalahkan raksasa yang namanya Goliat yang tingginya 3,6 meter, saudaraku, yang begitu besar. Tidak ada yang bisa, tetapi untuk Daud, Tuhan membuat perkecualian. Dan saya berdoa, saudara-saudaraku, supaya 1.000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu. Tuhan membuat perkecualian buat saudara rumah doa Immanuel yang percaya, katakan amin. 1.000 sakit di sebelah kiri, 10.000 sakit di sebelah kanan. Kena virus di sebelah kiri, kena virus di sebelah kanan. Bangkrut 1.000 di sebelah kiri, krisis ekonomi 10.000 di sebelah kanan. Tetapi untuk jemaat rumah doa Immanuel, Tuhan membuat perkecualian. Tidak ada seorang pun yang bisa berjalan di atas air. Untuk Petrus, Tuhan membuat perkecualian. Saudara bisa melihat 10 tulah yang ada di Mesir, saudara. Air menjadi darah selama 7 hari. Katak, nyamuk, lalat pikat, saudaraku. Penyakit sampar pada ternak, bara, hujan es, belalang, gelap gulita selama 3 hari, saudara-saudaraku. Dan kemudian semua anak sulung, baik dari manusia maupun binatang, baik dari raja sampai orang yang sembunyi di gua, di penjara, semuanya mati. Tetapi aku mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal. Apa itu? Tuhan membuat perkecualian. Gak bisa saya bayangkan, saudara-saudara, kata-kata nyamuk, saudara, penyakit sampah. Ini rumahnya Bu Lili, gak boleh. Perkecualian gak jadi masuk begitu, saudara. Itulah yang terjadi. Gelap gulita 3 hari mereka gak bisa berbaring. Alkitab berkata, saudaraku, gelap itu masih bisa dipegang oleh mereka. Begitu pekat. Tetapi di rumah Israel ada terang. Saudara tanya kepada saya, Pak, kok bisa seperti saya? Bilang saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu, Tuhan membuat perkecualian. Dia sanggup, dia bisa, dia suka membuat perkecualian. Dan dia mau memberikan perkecualian ini kepada saudara yang sungguh-sungguh percaya penuh bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan yang berkuasa, dan dia sanggup menolong kita. Yang percaya katakan amin. Oh, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Oh, haleluya. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih, oh waktunya, aduh kok cepat sekali ya. Oh maaf saudara-saudaraku ya, saya sudah lewat 5 menit. Minta 5 menit lagi saudaraku. Yesus berkata, kataku ini benar. Ada banyak janda saudara-saudaraku, 3 tahun 6 bulan kelaparan. Oh tetapi janda Israel tidak ada yang ditolong. Ada kata melainkan janda Sarfat di tanah Sidon. Anaknya mati pun Tuhan tolong, bangkit, saudara-saudara. Padahal ada berapa banyak anak saudaraku janda yang mati dan mati. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Ya, tidak ada seorang pun mereka ditahirkan. Kecuali selain daripada Naaman orang Syria itu. Sekali lagi saudara melihat ada perkecualian. Sekali lagi rumah doa Immanuel, buka roh saudara besar-besar. Tuhan yang sanggup melakukan perkecualian buat Sarah adalah Tuhan yang sanggup membuat perkecualian buat Daniel, Hanaya, Misael, dan Asarya. Dia adalah Tuhan yang membuat perkecualian untuk Joshua, membuat perkecualian untuk bangsa Israel di tanah Goshen, membuat perkecualian untuk janda yang di Sarfat, membuat perkecualian untuk Naaman, orang Syria itu. Adalah Tuhan yang membuat perkecualian untuk Petrus sehingga dia bisa berjalan di atas air. Adalah Tuhan yang sama, yang sanggup melakukan perkecualian untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan saudara. Yang percaya katakan amin. Sekarang tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan Tuhan kita, katakan haleluya, haleluya, haleluya.
Dan yang terakhir, saudaraku, ini betul yang terakhir, saudara-saudaraku. Poin saya adalah berteriak pada Yesus. Oh, maksud Bapak apa? Maksud saya teriak betulan, saudara-saudaraku. Maksud saya berseru. Maksud saya berdoa. Maksud saya dengan sungguh-sungguh. Maksud saya dengan sekuat tenaga. Karena apa? Karena Petrus yang percaya Tuhan. Petrus yang mengenal Tuhan di tengah-tengah badai. Petrus yang mengenal bahwa dia adalah God who walks upon the water. Oh, haleluya. Dan Petrus yang bisa berjalan di atas air pun masih bisa tenggelam. Ketika dilihatnya tiupan angin. Itu bukan kata dirasa, ketika dia melihat tiupan angin. Bahasa aslinya begitu. Saudara tidak bisa melihat angin. Halo? Tapi engkau bisa melihat dampak yang dihasilkan oleh angin itu. Dan ketika engkau melihat dampak yang diakibatkan oleh angin itu, saudara-saudara. Dikatakan apa, saudaraku? Dia tenggelam. Tetapi ketika dia tenggelam itu, keadaan tenggelamnya tidak menghalangi Petrus untuk berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saya mau katakan kepada saudara dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara. Jangan izinkan persoalan saudara menghalangi saudara untuk teriak kepada Yesus, Tuhan tolong. Bartimeus teriak, Jesus, Son of David, have mercy on me. Orang bilang tegur, kamu jangan teriak-teriak. Dia semakin keras berseru. Seorang perempuan Sirofenisia dari Sidon berteriak. Yesus murid-murid bilang usir dia karena dia ikut kita dengan berteriak-teriak. Semakin keras dia berteriak. Dan dia menyembah Jesus, have mercy on me. Persoalannya adalah kita itu jadi orang Kristen sudah begitu lama, bertahun-tahun, saudara-saudara. Dan seringkali kalau saya challenge altar call, siapa yang butuh Tuhan? Maju. Orang-orang bilang gengsi. Aku sudah jadi Kristen, gak perlu. Malu kalau aku maju, malu kalau aku minta doa, malu, saudara-saudara. Jangan biarkan keadaanmu menghalangi teriakan kepada Yesus. Don't let your situation hinder your scream. Don't let your problem hinder your cry out to Jesus. Haleluya. Tutup mata saudara. Mari kita berdoa. Oh, rabakasyikita karabakasyata karabakasyata karabakasyata. Mari saudara-saudaraku, saya challenge saudara. Saya tahu saudara ada di rumah saudara masing-masing. Sehingga saudara tidak perlu malu kan dilihat kanan dengan kiri. Tetapi hari ini biarlah kita mulai bersama-sama berseru teriak, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah anakku, tolonglah suamiku, tolonglah istriku. Tuhan, tolong keluargaku. Mari saudara-saudara berseru, Tuhan, tolonglah pekerjaanku. Tuhan, tolonglah temanku. Tuhan, tolong gereja kami. Tuhan, tolong kota kami Jakarta. Tuhan, tolong negara kami Indonesia. Tuhan, tolong kami. Oh, haleluya. Masing-masing berdoa. Saudara-saudaraku, jangan biarkan persoalanmu membuat kau gengsi untuk datang berlutut berseru menyembah Yesus pada saat ini. Biarlah kita sekarang seperti Petrus. Memang kita tenggelam, kita berseru, Yesus, tolong aku. Jangan biarkan suara angin, badai itu lebih kencang daripada teriakanmu. Jangan biarkan ombak air, gelombang laut itu, lebih keras daripada seruanmu kepada Tuhan. Hari ini masing-masing berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah. Bapak hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Sekalipun hambamu jauh di Australia, jemaatmu yang ada di Jakarta ini, hamba berdoa seperti Rasul Paulus berdoa, Tuhan, aku minta kepada Bapa yang mulia itu, yaitu Yesus Kristus, supaya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus
atas mereka. Roh hikmat dan wahyu, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ketika mereka dalam ketakutan, dalam kepanikan, dalam kesedihan, mereka tidak salah mengenal Tuhan seperti hantu, Tuhan seperti penunggu taman, Tuhan seperti orang asing. Ketika hari sudah siang pun mereka tidak sadar. Tetapi biarlah hari ini kami datang, kami berkata itu Tuhan. Dalam keadaan sedih kami berkata ada Tuhan. Ketika kami ada dalam gelombang-gelombang bencana, kami bisa berkata masih ada Tuhan Immanuel yang beserta dengan kami. Dan hamba berdoa supaya jemaat ini mengenal Tuhan. Bukan saja sebagai Immanuel, sebagai El Shaddai, sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang ajaib pencipta langit dan bumi. Tetapi biarlah hari ini mereka mengenal bahwa Yesus adalah the God of the exception. Tuhan yang melakukan perkecualian. Tuhan yang melakukan perkecualian. Jemaat rumah doa Immanuel di Jakarta, buka kedua tanganmu. Sekali lagi, saya mau mendeklarasikan atas hidupmu. 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi untuk engkau, Tuhan membuat perkecualian. 1000 bangkrut di sebelah kiri, 10.000 sakit di sebelah kanan, 1000 terkena bencana, 10.000 terkena malapetaka, 1000 terkena krisis, 10.000 terkena persoalan. Tetapi untuk engkau, Tuhan membuat perkecualian. Engkau hanya menontonnya saja dengan matamu. Engkau hanya melihatnya. Sebab Tuhan yang melakukan perkecualian adalah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah perkecualian ini. Bersama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Lili, terima kasih. God bless you all. Terima kasih Pastor Agus.